Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Karenanya perlu dilakukan pengkajian agar mudah untuk dipahami. Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakra Loka. Hai Cakramania, selamat datang di Cakra Loka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation bersama saya, Feby Henuk, host Cakra Loka. Nah, pada saat ini kita akan berbincang-bincang tentang ideologi bangsa kita, Pancasila. Tentu saja bersama ahlinya, telah hadir bersama saya, Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila UM. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Slamet Sujud Purnawan Jati M. Hum. Selamat datang di Cakra Loka, Bapak. Datang. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, tetap sehat, tetap semangat, sehat ya, tetap semangat. Bersyukur. Alhamdulillah, baik. Nah, kita ketika kita berbicara Pancasila itu adalah kata yang sering kita dengarkan begitu, Pak ya. Mulai dari kecil sampai sebesar ini pun kata itu terus berulang-ulang. Nah, terkait dengan UPT yang ada di Universitas Negeri Malang ini, ada UPT khusus membahas tentang itu. UPT Pusat Pengkajian Pancasila UM. Itu berawal dari apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Febri. Saya beri salam dulu. Salam Cakrawala, salam Pancasila. Jadi kita punya salam sendiri, yaitu salam Pancasila, dengan merentangkan jari kita yang menandai bahwa ini adalah 5 sila. Di atas pundak kita sebagai tanggung jawab kita untuk kita menjaga, merawat, dan tentu saja mengamalkan. Nah, mari kita ulangi, Pak, kalau begitu ya, Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi ada penjelasan tentang salam Pancasila begitu ya, terkait dengan UPT tadi, Pak, tentang UPT Pusat Pengkajian Pancasila UM. Itu sejarahnya seperti apa, Pak? Berawal berdirinya itu bagaimana? Ya. UPT Pusat Pengkajian Pancasila yang selanjutnya disingkat UPT P2P, jadi bukan P3 karena maknanya akan berbeda. Ya, ini dibentuk atau lahir pada tanggal 5 Juli 1967. Aduh, saya belum lahir, Pak. Jadi sepertinya kalau umur manusia bisa digolongkan sudah tua. Lanjut usia. Lebih tua dari Mbak Febri. Iya, betul. Iya, dan dulu namanya adalah Laboratorium Pancasila. Laboratorium Pancasila. Atau disingkat Lapasila IKIP Malang. IKIP Malang. Dan ini diprakarsai oleh pejabat rektor saat itu, yaitu Profesor Kolonel Darji Darmodiharjo SH. Mungkin pernah dengar ya. Dan didukung oleh 15 dosen mata kuliah Pancasila. Dan kemudian baru dikukuhkan dengan surat keputusan rektor nomor DUM 725 tahun 1967 tertanggal 12 Oktober 1967. Jadi kita boleh berbangga karena Laboratorium Pancasila ini adalah laboratorium yang pertama di Indonesia. Yang pertama sama dengan begitu ya. Ini di dunia juga, karena Pancasila hanya ada di Indonesia, betul ya. Jadi yang tertua lah, Pak ya. Iya. Dan produk monumental dari Lapasila ini adalah P4. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Kalau pernah dengar ya. Mungkin seusia saya dulu kita sering mengikuti penataran P4 dan juga ada lagi satu permainan yang sangat terkenal, yaitu simulasi Pancasila. Aduh, jadi Cakramania ada yang belum tahu apa itu P4 begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang generasi YZ, XY itu mungkin tahu ya, Pak ya, tentang itu. Jadi itu adalah produk utama yang tentu saja tersebar hampir di seluruh Indonesia, Pak ya, waktu itu. Nah, kemudian seiring dengan perluasan mandat IKIP Malang berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 93 tahun 1999 tentang
perluasan mandat IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, maka kemudian Laboratorium Pancasila ini berganti nama menjadi Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Jadi yang semula Laboratorium Pancasila IKIP Malang menjadi Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Nah, mengapa pusat pengkajian Pancasila ini itu penting harus ada di Universitas Negeri Malang, begitu Pak? Sebenarnya begini, jadi saya belum selesai tentang nama itu. Jadi tahun 2012 muncullah atau lahirlah peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja UM. Nah, pada tahun itulah Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila. Jadi tidak lagi memakai nama laboratorium karena rasionalnya adalah laboratorium itu ada di prodi, jurusan atau fakultas, sehingga menjadi salah satu UPT yang ada di UM. Dan yang menarik, selain kita sekarang punya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ada di pusat Jakarta, sekarang hampir semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu memiliki pusat-pusat kajian Pancasila. Hanya saja mungkin namanya berbeda-beda. Kalau kita kan pusat pengkajian Pancasila, kalau Universitas Negeri Padang itu pusat kajian Pancasila. Gitu. Kalau UGM pusat studi Pancasila, kalau UNY pusat pendidikan Pancasila. Jadi namanya berbeda-beda, tapi tugasnya hampir sama, semuanya adalah melakukan pengkajian terhadap Pancasila. Nah, kenapa ini penting? Betul. Ini mungkin jadi latar belakang sebetulnya, latar belakang kenapa ini dibentuk. Begitu. Seperti kita ketahui, tadi berdiri 5 Juli 1967. Nah, pada tahun 65 terjadi suatu peristiwa G30 SPKI. Jadi 2 tahun kemudian, di mana pada waktu itu Pancasila mengalami gempuran yang begitu hebat. Ada ideologi yang berusaha mengganti ideologi Pancasila, yaitu ideologi komunis, Tapi sejarah membuktikan bahwa Pancasila tetap yang menang. Nah, 2 tahun setelah itu berarti nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya tercerabut dari akarnya, gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadi sejarah kelam sebetulnya bagi kita, dan sepertinya juga membuka mata bagi pendahulu kita, termasuk tokoh-tokoh pakar-pakar yang ada di UM. Nah, ini adalah seperti bentuk kepedulian, concern, tanggung jawab, komitmen untuk menanamkan kembali, gitu ya, akar-akar yang tercerabut tadi kan harus ditanamkan kembali. Makanya ada program kegiatan itu biasanya penanaman nilai-nilai Pancasila, persemaian nilai-nilai Pancasila. Nah, itu penting, gitu ya. Jadi kita menanamkan kembali, ya. Dan itu ternyata terbukti bahwa pada masa sekarang, masa revolusi 4.0 atau revolusi teknologi informasi atau informasi komunikasi, ternyata terjangan atau gempuran terhadap Pancasila itu semakin tinggi, masif, semakin nyata, semakin hebat. Nah, melalui apa? Melalui gadget, melalui internet, media massa, melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, itu kan terjadi infiltrasi ideologi, dan sekarang tidak hanya komunisme, tidak hanya Leninisme, Marxisme maupun ateisme, tapi sekarang sudah ideologi-ideologi transnasional, seperti kapitalisme, liberalisme, radikalisme, separatisme, dan tanpa yang kita lain. Sadari itu Pak ada di sekitar kita. Karena yang pegang gadget itu siapa, Mbak? Anak-anak muda. Nah, disitulah banyak sekali informasi-informasi tentang ideologi yang mungkin belum tentu benar. Di sini pusat pengkajian Pancasila hadir untuk, makanya penting gitu, untuk membentengi terutama generasi-generasi muda. Nah, itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
sampai saat ini kita juga masih sering diperdengarkan berita tentang masih adanya pejabat atau perorangan atau mungkin bergelombol itu tertangkap OTT korupsi, ya, masih ada anarkisme, kekerasan, ada tawuran, konflik antar agama, etnis dan sebagainya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa terjadi kemerosotan nilai-nilai Pancasila. Dan karena itu betapa pentingnya ya hadirnya pusat pengkajian Pancasila, dan kita bersyukur ada di berbagai tempat di Indonesia di perguruan tinggi. Dan sekarang ada forumnya, Mbak. Namanya Forum Pusat Pengkajian Pancasila dan Kebangsaan se-Indonesia. Nah, terkait tentang pengkajian, apakah hanya sekedar mengkaji, berdiskusi, ataukah ada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan apa begitu Pak yang dilakukan terkait hal tersebut? Sebetulnya itu hanya nama tapi di dalamnya banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Tapi saya perlu menambahkan dulu, jadi masih ada satu harapan kita, ya. Jadi selain di perguruan tinggi memiliki UPT pengkajian Pancasila, sebetulnya berdasarkan peraturan Menteri Ristekdikti, ya, karena kita dulu bernaung di sana, sekarang sudah berganti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu mereka mengeluarkan peraturan Permen Ristekdikti nomor 55 tahun 2018. Nah, ini tentang pembinaan ideologi bangsa dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus. Jadi harapannya setiap kampus itu selain ada UPT pusat pengkajian, itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, namanya pengawal ideologi bangsa, UKM PIB. Nah, karena kita berganti naung itu belum sempat terwujud. Belum sempat terwujud. Jadi semua universitas, semua kampus belum sempat terwujud. Jadi ini sebenarnya bagus karena bisa kita saling sinergi, kolaborasi, tidak hanya mengkaji tadi yang dibilang itu. Tentu saja mengkaji itu terkadang terkesan kuno gitu ya Pak ya, diskusi, tidak milenial. Tapi mungkin ada bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas yang memang merambah ke cakramania yang milenial gitu Pak. Ya, jadi begini. UPT P2P UM ini kan memiliki visi, ya, visi misi. Nah, visinya adalah menjadi lembaga yang unggul dan terpercaya dalam pengkajian, pengembangan, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Jadi sebenarnya pengkajian, pengembangan dan pembudayaan. Ini bagi Cakramania itu akan sampai ke sana. Harapannya seperti itu. Nah, terkait pandemi COVID-19 ini Pak, sejauh mana UPT P2P UM ini dalam melaksanakan tugas-tugas pengkajiannya? Iya, sebetulnya gini, saya menyampaikan dulu beberapa program kegiatan yang nanti kita tahu bahwa tidak hanya mengkaji saja, tapi bisa sampai membumikan. Gitu. Jadi ketika kita ingin mencapai visi yang saya sampaikan tadi, sebetulnya kita punya strategi. Kan itu penanaman dulu. Yang penting kan penanaman nilai Pancasila. Nah, ada beberapa strategi supaya penanaman nilai Pancasila itu berhasil. Itu ada 6. Ada pemahaman, ada penghayatan, ada penyuasanaan, ada pembiasaan, ada apresiasi, dan ada peneladanan. Nah, yang pemahaman ini jelas penanaman pengetahuan kognisi. Ya, kalau penghayatan itu berarti dia bisa merefleksikan pemahamannya dengan cara berpikir kritis. Gitu. Kalau penyuasanaan, ini memang bukan kata yang familiar ya. Penyuasanaan ini artinya adalah bagaimana kita hadir di berbagai tempat dimanapun, kita memberikan suasana yang kondusif, yang menyejukkan, yang mencerahkan, yang mungkin mengedukasi dan sebagainya. Ini kan tidak hanya yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam ketika kita berada di mana saja. Di mana saja kita berada, ya, kita harus mengimplementasikan itu. Kemudian pembiasaan. Nah, kita mencoba membangun
habit yang bagus, ya, habituasi yang bagus. Kemudian tadi apresiasi. Nah, inilah ketika Cakramania bisa mengimplementasikan, nah kita berikan apresiasi, berikan penghargaan dan sebagainya. Dan peneladanan ini juga sangat penting. Jadi kalau kita hanya ngomong ngaji, tapi kita sendiri tidak berperilaku, jadi kita harus menjadi role modelnya, teladan gitu. Jadi tidak hanya pemimpin sebetulnya, jadi semua termasuk Cakramania dimanapun berada harus bisa menjadi teladan. Nah, oleh karena itu dalam strategi-strategi ini kita punya banyak sekali program kegiatan. Selain misalnya pengembangan kurikulum Pancasila, kita juga menulis tentang buku-buku pelajaran atau buku-buku pendukung. Kita juga melayani kunjungan-kunjungan Cakramania dari SD, SMP, jadi Cakramania boleh hadir. Tapi karena ini pandemi, maka akan berbeda. Ya. Nah, untuk kegiatan strategi pemahaman, penghayatan, nah kita punya acara-acara forum yang ilmiah. Misalnya Saresean Pancasila itu 12 kali dalam setahun. Ya. Jadi bisa dikatakan setiap bulan ada pertemuan. Itu baru sebagian. Terus ada lagi kajian rutin Pancasila. Nah, ini tiap 4 kali setahun. Terus ada lagi Santi Aji Pancasila, kelas Pancasila. Nah, nanti ada seminar nasional. Nah, untuk penyuasanaan, pembiasaan, ya, dan apresiasi, kita memiliki kegiatan workshop atau pelatihan Pancasila. Ya. Satu lagi adalah Bulan Pancasila. Bulan Pancasila ini sebetulnya untuk memperingati lahirnya Pancasila, 1 Juni itu. Ya. Jadi sebulan penuh kita adakan acara. Nah, acara itu biasanya lomba-lomba. Nah, lomba-lomba ini melibatkan anak TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Yang terakhir kemarin bulan Juni-Juli itu kita mengadakan lomba yang sekarang lagi tren TikTok Pancasila, vlog Pancasila. Ya, pesertanya luar. Jadi mengikuti biasa. Ini Pak ya perkembangan. Kalau yang tahun dulu kan kita lombanya mewarnai, deklamasi, storytelling, gitu ya, membuat film pendek. Gitu. Nah, sekarang kita nanti mungkin akan berbeda lagi di tahun yang ke depan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana di masa pandemi seperti ini. Nah, sebetulnya program kegiatan yang kita lakukan kan lebih banyak pada offline. Jadi bertatap muka, menghadirkan peserta dari berbagai tempat, kemudian berkumpul dalam satu ruangan. Nah, praktis sejak pertengahan Maret kalau nggak salah, tanggal 16-17, semua kegiatan kan online, termasuk UPT ini juga diharapkan bisa online. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita mensyukuri segala sesuatu. Jadi dengan pandemi ini saya justru sangat bersyukur karena misalnya seperti acara Saresean Pancasila yang biasanya audiennya itu hanya mahasiswa di Malang. Di Malang saja. Iya, di Malang. Sekarang bisa nasional. Sampai Merauke. Bahkan mungkin internasional. Karena peserta dan pembicara ada yang dari Singapura, Belanda dan sebagainya. Itu. Nah, itu yang kita syukuri. Yang kemudian, yang kedua tentu saja adalah supaya mengganti topik-topik yang selama ini kita kaitkan dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi nanti temanya misalnya seperti ketahanan sosial di tengah pandemi. Gitu. Atau kemanusiaan anti diskriminasi menghadapi pandemi, gotong royong sebagai gerak sosial di tengah pandemi. Seperti itu semuanya. Haters di tengah-tengah media sosial gitu ya, bagaimana pengkajiannya. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa di era digital ini itu P itu juga melakukan penyelarasan gitu, mencoba beradaptasi dengan situasi itu. Nah, bagaimana memahamkan nilai-nilai Pancasila itu di era digital ini begitu Pak? Yang tentu saja era digital ini itu dihuni oleh Cakramania yang memang milenial begitu. Bagaimana Pak? Kira-kira? Terima kasih Mbak Febri. Jadi berkaitan dengan era digital ini, kita pun juga mencoba menyelaraskan gitu.
memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada seseorang atau kepada kelompok pasti akan berbeda ketika generasi itu berbeda. Jadi misalnya saya generasi E, terus Mbak Feby generasi Y atau milenial, dan adik-adik kita yang masih di SMP SMA Z, itu pasti akan berbeda caranya gitu ya. Mungkin saya bisa bandingkan begini Mbak Febri, dari objek yang mau dikaji. Anak muda sekarang ini kalau disuruh belajar tentang masa lalu, itu mungkin agak ogah-ogahan. Males gitu ya. Kalau semasa saya justru penasaran gitu ya, pengen mengungkap gitu. Tapi kalau disuruh seperti itu akan sulit sekali. Terus dari sisi guru, setahu saya dulu saya dididik tentang Pancasila itu gurunya satu. Ya guru di sekolah itu, bapak ibu guru di SD, SMP, SMA melalui PMP, PPKN dan sebagainya gitu ya. Tapi sudah sekarang perhatikan, siapa guru Pancasila bagi Cakramani ya, bagi era milenial ini? Banyak. Selain guru, siapa yang dipegang Mbak Febri? Gadget. Di situ ada WhatsApp, Instagram, media sosial, ada Twitter, media sosial. Ya, nah itu menjadi guru mereka. Dan belum tentu konten-konten itu layak dikonsumsi. Justru bisa terpapar ya para generasi dan bisa mengalihkan ideologi itu tadi ya. Nah, itu tadi infiltrasi infiltrasi itu sangat berbahaya sekali. Nah itu yang berkaitan dengan penyelarasan kita dengan dunia digital. Nah, bisa dikatakan bahwa era boleh berganti, tapi Pancasila itu lebih fleksibel begitu, mengikuti di setiap zaman, menjaga keutuhan begitu. Betul seperti itu Pak? Iya betul. Atau menurut Jadi Bapak ada? Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional kita kan mengatakan bahwa pendidikan kita berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan pada budaya lokal dan agama, serta mengikuti tuntutan zaman. Gitu. Jadi saya bandingkan lagi. Jadi selain tadi guru dan objek, itu model pembelajaran. Nah, kan kita pengajar pendidikan punya model-model pembelajaran. Nah tentu saja kita melihat generasi. Kalau semasa saya generasi X, itu guru itu yang mengajar ceramah di papan tulis begitu, Tapi sekarang kan kaya sekali model-model pembelajaran itu. Kalau misalnya anak SMA, mahasiswa, nah bisa belajar dengan problem based learning, ya, kasih masalah tentang Pancasila, atau dengan cooperative learning, ya, dengan diskusi. Nah itu kalau diterapkan di anak-anak SD sampai nggak akan jalan. Karena itu untuk anak PAUD, SD, SMP, nah akan lebih cocok kalau menggunakan pendekatan Paikem Gembrot. Nah, Paikem Gembrot itu sebenarnya singkatan. Nggak boleh lihat ke saya Pak ya, gembrotnya. Saya juga gembrot. Paikem itu adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta gembrot itu bukan jenengan, gembira dan berbobot. Nah ini bagus. Saya yakin kalau permainan game, ya, cara kita mengajarkan nilai-nilai Pancasila pasti akan masuk. Ya, dolanan anak, permainan anak itu pasti akan bisa. Dan satu lagi yang sekarang berkaitan dengan digital adalah sumber belajar. Ya, sumber belajar saya dulu ya hanya buku dan buku tebal dibaca. Nah itu kalau generasi sekarang melihat, wah membosankan. Sudah nggak bisa masuk sini Pak ya, bukunya diganti yang ini gitu Pak ya. Mereka akan tidak tertarik, nggak dilirik sama sekali. Buku tebal ini nggak akan dilirik, apalagi dibaca. Mereka lebih suka tulisan yang ringkas, tulisan yang banyak gambarnya, ataupun juga video-video ringkas singkat. Bahkan kalau video lebih dari 5 menit saja mereka hapus. Jadi hanya 3-5 menit. Nah, ini namanya literasi. Literasi kita dulu ya hanya buku itu, gitu ya. Tetapi seiring perkembangan teknologi, sekarang Cakramania, anak-anak muda bisa melakukan literasi dimanapun, kapanpun, melalui gadgetnya, melalui laptopnya, melalui smartphone-nya. Tentunya tentang Pancasila sebagai ideologi. Oleh karena itu,
kita pun juga mencoba gitu. Jadi sebetulnya kan ini literasi digital. Jadi kita mencoba mengembangkan literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami dan menggunakan informasi dari sumber digital gitu. Dan harapannya dengan kemampuan ini anak-anak tidak akan gampang termakan isu-isu provokatif, ya, hoax, ujaran kebencian, apalagi penipuan-penipuan berbasis digital, sehingga akan semakin cerdas, positif dan produktif. Nah, oleh karena itu baru-baru saja seminggu yang lalu kita mengadakan workshop tentang pengembangan media literasi digital Pancasila berbasis video online. Nah, jadi kita mengundang pembicara, anak-anak diberi pembekalan, setelah itu mereka membuat video itu. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi mereka juga harus bisa memproduksi. Baik. Nah, itu tadi sekilas, bukan hanya sekilas ya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh P2P Universitas Negeri Malang. Nah, apa pesan dan harapan bagi Cakramania nih Bapak, mahasiswa Universitas Negeri Malang, selain juga mungkin pelajar dan mahasiswa di luar terkait menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila? Iya, mungkin saya akan membuat peneguhan dulu, ya. Saya ingin meneguhkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai falsafah, sebagai sumber segala sumber hukum, itu adalah sudah final. Artinya sudah selesai. Bisa ditawar. Nggak bisa ditawar, nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diubah, dan nggak boleh diperdebatkan. Nggak perlu diperdebatkan. Yang perlu apa sekarang? Diamalkan. Nah, oleh karena itu ketika Cakramania akan mengamalkan, pasti harus paham dulu. Gitu. Jadi harus ada pemahaman. Nah, sebelum pemahaman sebetulnya adalah ingat. Iya, betul, ingat. Jadi Pancasila itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai kita melupakan ingatan bangsa gitu. Bahwa Pancasila ini adalah memang benar-benar solusi gitu. Atau disebut amnesia Pancasila. Jadi kadang-kadang banyak masyarakat kita yang memang mengakui Pancasila itu dasar saya, ideologi saya, tapi minim implementasi. Artinya belum mampu untuk mengamalkan secara baik dan benar, murni dan konsekuen. Oleh karena itu mengingat bahwa kita punya Pancasila. Di era pandemi ini kita punya Pancasila. Mari kita selesaikan semua masalah dengan Pancasila. Oleh karena itu tepat sekali ketika pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena ini mengingatkan kepada kita. Satu lagi, ada lagi pengingat ya. Pemerintah mencanangkan gerakan saya Pancasila. Jadi menyebut saya setuju, saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, itu menggema di setiap acara-acara saresian, seminar, dan bahkan di media sosial. Nah, itu adalah fungsinya mengingat. Mengingat itu penting, tapi belum cukup. Harus dipahami. Nah, pemahaman itu bisa dilakukan dengan membaca sendiri atau mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh UPT P2P UN, saresian, kajian, kelas Pancasila, kursus Pancasila, workshop, seminar. Mari ya, Cakramania boleh hadir melalui daring tersebut, dan ini akan diinformasikan secara resmi melalui websitenya UM secara resmi maupun websitenya UPT P2P secara resmi. Maka pesan saya, ikutilah acara ini, untuk penting untuk memahami. Nah, baru kalau pemahaman itu benar, dalam, ya penting, itu kemudian kita bisa mengamalkan juga secara baik dan benar. Murni dan konsekuen. Saya kira itu pesan saya bagi luar biasa. Intinya Cakramania dilarang amnesia Pancasila. Salah satu caranya adalah bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh P2P Universitas Negeri Malang. Dan itu gratis. Tambah pengetahuan, tambah wawasan, dan dapat sertifikat.
Karena saya yakin Gitu ya. sertifikat itu bagi pengajar-pengajar akan penting ya, untuk misalnya kenaikan pangkat. Kalau mahasiswa sekarang kan ada surat keterangan pendamping ijazah. Itu penting sekali ketika dia akan melamar pekerjaan, pasti akan menjadi pertimbangan yang utama. Wah, baik. Semakin banyak sertifikat, semakin apalagi gratis toh. Gratis, betul dia. Dan sertifikat ketika selesai diikuti acara dikirim lewat email langsung. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Sebelum kita mengakhiri, saya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan closing statement kepada Cakramania. Disilakan. Oke, kepada Cakramania yang saya kasihi, seperti kita ketahui, apapun persoalan, apapun permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ingat, satu-satunya solusi adalah Pancasila. Dan sejarah sudah membuktikan. Itu artinya Pancasila adalah harta yang paling berharga bagi kita selain keluarga. Ya, maka mari kita jaga, kita rawat, kita amalkan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Cakrawala. Salam Cakrawala. Wah, terima kasih Cakramania. Demikian sudah bincang saya bersama Bapak Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang dengan Bapak Sujud. Dan semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat buat Cakramania, khususnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Cakrawala. Salam Cakrawala. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas di dalam kehidupan berbangsa kita harus sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai amnesia Pancasila. Selalu ingat, amalkan di keseharian kita. Inilah Cakrawala.